Pemirsa, dalam 2 hari terakhir, rumor Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dilarikan ke Rumah Sakit Santer menjadi perbincangan publik. Membuktikan dirinya sehat, Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan muncul secara daring memimpin pertemuan virtual para kader PDIP. Dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Ya bagaimana ya, saya sendiri sampai berpikir, kok ada saja ya orang. Tadi pagi saja sampai ada gambar, ada dari salah seorang tadinya menteri saya, sampai menanyakan sama sekretaris saya, sampai mengatakan jangan ditutup-tutupi. Ini saya dapat dari teman saya. Seperti seseorang sedang berbaring di rumah sakit, tapi tentu saja tertutup. Saya bilang sama sekretaris saya, kamu nggak usah ngamuk-ngamuk lah, biarkan saja lah orang. Sampai saya bilang, kita ini kan ada yang punya. Serahkan saja sama yang punya. Kalau mereka sendiri mungkin lupa, sampai bisa membuat sebuah hoax yang sangat mengarah kepada, kalau menurut saya, suatu MNC Portal Indonesia atau MPI menyerahkan penghargaan kepada 15 kepala daerah di Indonesia pada malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader atau IVL Season 7 dan 8. Apresiasi diberikan atas keberhasilan para bupati dan juga wali kota dalam menjalankan visi pemerintahan dengan baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. MNC Portal Indonesia menggelar malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader Season 7 dan 8 bertema Peran Visi di Tengah Pandemi. Acara ini bertujuan untuk mengukur dan menguji kekuatan visi para pemimpin daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terpilih 15 kepala daerah yang dinilai mampu merumuskan, menjalankan, dan mengimplementasikan strategi dan visi masing-masing, baik dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menekankan pentingnya kepala daerah memiliki pandangan visioner dan mampu menunjukkan kerja serius dan positif di masa pandemi COVID-19. Memacu kepala daerah saling bersaing, saling berkompetisi dengan sehat. Dan bagi pemerintah sangat-sangat berterima kasih karena kami juga bisa menjaring, mengetahui mana kepala daerah sehingga studi tiru bisa dikembangkan di beberapa teman-teman daerah yang lain. Tujuannya antara lain untuk memberikan apresiasi tentunya bagi kepala daerah yang berbuat sesuatu yang positif dan baik bagi daerahnya. Lebih baik relatif dibandingkan yang lain ya, tapi ini kan tiap tahun kita adakan. Jadi yang kedua tentunya memberikan motivasi. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia tentu tidak menjadi penghalang para kepala daerah untuk terus berinovasi dan mencari solusi terbaik dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Di samping penanganan kesehatan dan ekonomi, kami tetap melakukan pembangunan infrastruktur, perumahan tidak layak huni, kemudian ekonomi kerakyatan. Event-event semacam ini saya kira sangat menginspirasi dan mendorong bagaimana kepala daerah untuk mentransformasi ya, yang sehingga ini akan menjadi kekuatan dan daya tarik tersendiri bagi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah penerima penghargaan sebelumnya telah diuji visinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di hadapan para juri Indonesia Visionary Leader yang dihelat pada 9 dan 10 Maret 2021 untuk Season 7 dan 7 Juli 2021 untuk Season 8. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain, pemirsa, warga Gianyar, Bali dihebohkan dengan ribuan burung pipit yang mati mendadak. Fenomena tersebut diduga terjadi akibat hujan angin yang mengandung asam.
Peristiwa langka ini direkam warga desa Pering, Gianyar, Bali yang terkejut saat melintas di area kuburan. Ribuan burung pipit ini mendadak jatuh dari sarang di atas pohon asam di area kuburan adat. Peristiwa terjadi Kamis pagi saat kawasan Gianyar diguyur hujan deras disertai angin kencang. Warga menduga kawanan burung pipit kedinginan akibat cuaca buruk. Kira-kira apa penyebabnya? Satu ini kan memang hujan dia tidak bisa terbang karena kebanyakan itu kan. Bisa Burung pipit juga? Jadi burungnya terlalu padat nih. Sebelumnya fenomena yang sama pernah terjadi di wilayah ini 2018 silam. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, fenomena ini dipengaruhi hujan asam. Warga kemudian membersihkan bangkai burung agar tidak menimbulkan bau. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Seekor hewan langka jenis duyung atau dugong terdampar di tepi pantai di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung viral. Hewan malang tersebut diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Video amatir warga ini merekam seekor mamalia laut jenis duyung atau dugong yang terdampar di sebuah pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman video, sejumlah warga tengah asik bersuah foto hingga menginjak mamalia laut berbobot lebih dari 100 kg ini. Bahkan dalam rekaman, warga perekam video ini sempat menawarkan duyung tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Putri duyung, salah, putra duyung. Tawaran terakhir 5 juta. Di atas 5 juta angkut, yuk. Diduga kuat, dugong ini terdampar di kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Jumat pagi. Tim Konservasi Satwa Liar bersama BKSDA Sumatera Selatan yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk evakuasi. Namun mamalia tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi. Hewan tersebut diduga dibawa ke sebuah desa di Bangka Tengah untuk diperjualbelikan dagingnya secara ilegal. Dugong tersebut katanya info yang di lokasi dilarikan ke daerah Bangka Tengah. Nah, tim dari BKSDA dan Alobi bersama tim lainnya juga mengejar mobil tersebut, namun kita kehilangan arah dan sampai saat ini tim sedang melakukan pencairan terhadap dugong tersebut. Duyung atau dugong merupakan salah satu satwa dilindungi. Warga yang membawa hewan tersebut diminta untuk segera melapor ke pihak terkait. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.